Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ananda Putri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat tunggal dan campuran untuk memudahkan tugas mata kuliah konsep dasar fisika dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan eksperimen, adakah yang tahu apa itu zat tunggal dan campuran? Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu zat saja, seperti air. Air ini hanya terdiri dari satu zat, yaitu air, tanpa campuran zat lainnya. Sedangkan campuran adalah gabungan dari dua unsur atau dua zat atau lebih yang dalam percampurannya tidak memerlukan reaksi kimia, atau bisa dikatakan hanya reaksi fisika saja. Sebelum kita melakukan eksperimen, ada baiknya kita mengetahui apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang komponen-komponennya sulit untuk dibedakan. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang komponen-komponen penyusunnya masih terlihat dengan jelas atau terlihat batasnya. Untuk membuktikannya, mari kita melakukan eksperimen bersama-sama. Di sini kita sudah menyiapkan air. Ada batu, ada kerupuk, ada tepung kayu, ada minyak goreng, ada pasir, ada tepung, ada kopi, ada teh, ada gula, ada garam, dan ada sirup. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa air adalah zat tunggal. Nah, untuk membuat sebuah campuran, maka kita akan menggabungkan air dengan alat-alat dan bahan yang sudah kita siapkan ini. Kita masukkan semuanya dengan air ya. Di batu kita masukkan air, kerupuk juga, bubuk kayu, minyak goreng, pasir, tepung, kopi, teh, gula, garam, dan tidak lupa sirup. Setelah diberikan air, kita aduk semuanya. Batu, kerupuk ini sudah digoreng ya. Bubuk kayu, minyak, pasir, tepung, kopi, teh, gula, garam, dan sirup. Setelah kita diamkan beberapa saat, kita dapat melihat bahwa batu dan air adalah campuran heterogen. Kita
dapat melihat dengan jelas batasan antara air dan batu. Begitupun dengan kerupuk dan air merupakan campuran heterogen karena kita bisa melihat dengan jelas batas antara kerupuk dan air. Begitupun dengan serbuk kayu dan air, bisa dilihat ada batas yang jelas antara serbuk kayu dan air. Maka campuran ini disebut campuran heterogen. Begitupun minyak goreng dan air. Kita bisa melihat dengan jelas ada perbedaan dan batas di sini. Sedangkan pasir juga campuran heterogen karena kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara air dan pasir. Tepung juga demikian karena di sini ada endapan tepung di bawahnya. Bisa dilihat dengan jelas bahwa setelah didiamkan berapa lama, tepung itu mengendap ke bawah dan airnya di atas. Jadi di sini kita masih bisa melihat batasan antara tepung dan air, maka campuran dari tepung dan air adalah campuran heterogen. Kopi juga ya teman-teman. Kopi ini juga campuran heterogen karena ada endapan kopi di bagian bawahnya. Nah, ini disebut juga sebagai suspensi. Begitupun dengan teh, kita bisa melihat batasan antara bubuk teh dengan airnya. Kalau saja kita menggunakan teh celup, mungkin saja teh ini bisa dikatakan sebagai zat campuran homogen. Tapi karena kita menggunakan serbuk, di sini kita dapat melihat dengan jelas antara serbuk teh dan airnya, maka campuran air dan teh ini kita sebut campuran heterogen. Nah, air gula dan air itu sudah tercampur dengan berubah warna sedikit kekuningan ya teman-teman. Kita tidak bisa melihat batas antara gula dan air di sini. Maka campuran dari air dan gula itu adalah campuran homogen. Begitupun dengan garam dan air. Ini adalah campuran homogen karena kita tidak bisa melihat dengan jelas batas antara air dan garamnya dan partikelnya tersusun menyebar. Sirup dan air pun demikian, kita tidak bisa melihat batasannya, maka sirup dikatakan campuran homogen. Baiklah, kemudian